أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد. Hadirin jemaah sekalian, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tentunya sebagai muqaddimah, mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat demi nikmat pada kita semuanya. Dari yang kita sadari itu sebuah nikmat sampai dengan kita kadang-kadang tidak sadar itu sebuah nikmat. Saking banyaknya nikmat dalam hidup kita. Begitu ada masalah, Allah berikan solusi. Begitu ada kesukaran, kesulitan, Allah berikan kemudahan. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, semoga nikmat demi nikmat tersebut mampu kita maksimalkan, mampu kita optimalkan untuk menyempurnakan amanah dalam hidup kita. Dalam akhir atau di akhir-akhir surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Terkait amanah ini sebagai mukadimah Bapak sekalian. Di dalam ayat tadi Allah sampaikan sesungguhnya amanah ini, kata Allah, dulu di awal-awal penciptaan kami tawarkan amanah kepada langit, kami tawarkan amanah kepada bumi, kami tawarkan amanah kepada gunung. Tiga makhluk ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Masya Allah, itu makhluk-makhluk besar ya Pak. Bahkan langit, Masya Allah, besar sekali, sampai tidak ada ujungnya. Begitulah kalau tadi. Bumi pun demikian, gunung pun demikian. Masya Allah. Ada gunung, sekarang gunung yang paling tinggi ya, gunung yang paling tinggi apa? Himalaya. Bukan Everest, Everest itu Himalaya ya, sama. Jadi gunung yang begitu tinggi itu ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kemudian cerita Allah? Wa ashfaqna minha. Wa ashfaqna minha, semua menolak, semua takut untuk menerima beban amanah tersebut. Takut tanggung jawabnya sangat-sangat berat. Tapi kemudian muncul kita sebagai manusia, wa hamalahal insan. Kemudian kitalah yang menyatakan diri sanggup untuk memikul amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh kata Allah, manusia itu zalum. Zalum itu dari kata-kata zalim, menzalimi diri mereka sendiri, jahula lagi. Jahil, apa jahil Pak? Bodoh ya. Jadi Allah bilang manusia itu zalim pada diri mereka sendiri. Allah bilang manusia itu bodoh karena menerima amanah tersebut. Hadirin Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan amanah itu? Baru kemudian kita mengacu kepada perkataan Ibnu Abbas, Ra'isul Mufassirin, ketua para mufassir ya, Sayyidul Mufassirin, ya, ketua para mufassir. Beliau sampaikan amanah itu adalah al-ta'ah wal fara'id, yakni mentaati Allah dan segala macam bentuk kewajiban kita selama di dunia ini, itulah yang disebut dengan amanah. Kapan kemudian manusia dibilang zalim? Kapan kemudian manusia dibilang bodoh?
ketika kita mengabaikan amanah tersebut, Bapak sekalian, begitu kita cuek, tidak mau tahu, tidak mengindahkan amanah yang dulu sekali kita kita sampaikan kesiapan diri kita, kemudian kita abaikan begitu saja. Di saat itulah kita menjadi orang-orang yang menzalimi diri kita sendiri, dan di saat itulah kita menjadi orang-orang atau makhluk yang bodoh. Tetapi kalau benar kita sadari ini amanah, kita tunaikan sebaik mungkin, maka jadilah kita makhluk yang paling mulia, bahkan kemuliaan kita jauh melebihi kemuliaan para malaikat. Begitu kita lalai, kita abai, maka jatuh predikat kita sebagai makhluk yang paling buruk, maka melebihi buruknya, jeleknya binatang. Waliyahillah. Hadirin berbahagia, itu nanti silakan dibuka di akhir surah Al-Ahzab yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa dulu kita sudah menyampaikan atau menyatakan kesiapan diri mengemban amanah itu. Maka alhamdulillah, kewajiban-kewajiban mari kita tunaikan, ketaatan-ketaatan mari kita tunaikan juga. Dan termasuk bentuk kita menyempurnakan amanah adalah dengan menuntut ilmu sekali. Karena melalui menuntut ilmu atau melalui ilmu kita jadi tahu, oh ini amanah, oh ini kewajiban. Maka malam hari ini kita akan sambung kembali kaji kita mengenai fikih muamalah. Bapak sekalian, pertemuan bulan lalu terakhir, yakni kita masuk pada bab aqdul bai', akad jual beli. Dan ini sepertinya masing-masing kita semua hampir pernah transaksi, Pak ya. Baik itu sebagai kita yang menjual ataupun kita yang membeli. Baik porsinya besar mungkin di perusahaan, di instansi, ya, ataupun kita dalam hal-hal remeh-temeh ya, mengenai kebutuhan keluarga. Saya kira kita sebagai manusia ini pasti pernah bertransaksi. Baik, kemudian apa yang terbahas pada pertemuan sebelumnya, yakni waktu itu sebelumnya kita membahas mengenai sighatul bai', redaksi sighah. Sighah apa, Pak? Sighah itu sudah menjadi bahasa Indonesia kalau nggak salah. Pernah dengar sighah nggak, Pak? Sighah bentuk redaksi jual beli atau yang lumrah kita sebut dengan ijab dan qabul. Itulah sighah. Ini juga sudah terbahas pada pertemuan sebelumnya. Yang mana yang disebut dengan ijab, yakni kata-kata orang yang menjual. Yang mana disebut dengan qabul, yakni kata-kata orang yang membeli. Saya kira sudah selesai itu. Kemudian kita juga bahas pada pertemuan sebelumnya syurutul ijab wal qabul. Kapan ijab qabul itu menjadi sah? Maka paling tidak ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-wuduh, jelas ijab qabulnya. Ada orang Jawa bertransaksi, ada orang Jawa bertransaksi dengan orang Padang, orang Minang. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Minang pakai bahasa Minang. Sah nggak akadnya, Pak? Nggak sah kalau tidak paham, karena nggak ada kejelasan. Orang Jawanya jual apa, ngomong apa, orang Minang terimanya apa. Kecuali mereka sudah paham sama. Tapi kita punya bahasa Indonesia nomor 1, jadi dimanapun akad bisa pakai atau menggunakan bahasa Indonesia. Wudu ada jelas, ada kejelasan, bahasanya dipahami, bahasanya dicerna. Kenapa demikian? Agar tidak jatuh kita kepada perkara goror namanya, yakni ketidakjelasan, tidak jelas. Syarat yang pertama. Syarat kemudian yang kedua adalah at-tatawwuq atau sesuai. Akadnya kalau beli ijabnya kalau beli mobil, maka qabulnya juga harus beli mobil. Kalau akadnya beli sapi, ijabnya beli sapi, maka qabulnya juga harus beli sapi. Jangan kemudian akadnya sapi, nerimanya kambing, batal, tidak sah. Jelas itu, Pak ya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah al-ittisal.
langsung nyambung dalam satu majelis. Kalau dalam bahasa fikih namanya majelis. Satu waktu nyambung. Saya jual, saya beli. Saya lepas, saya terima. Saya terima. Seperti itu. Dalam satu majelis fi hali hudurihima. Kalau bisa kedua-duanya hadir. Kalau bisa kedua-duanya hadir. Bagaimana kalau ada satu pihak yang tidak hadir? Sah juga, asal sepengetahuan satu pihak yang satu lagi saling mengetahui, sama-sama tahu. Saya bisa hadir, bisa terima, nggak apa-apa, sah juga seperti itu. Ya. Baik, itu Bapak sekalian, mengulang kaji kita pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita masuk ke tema in'iqadul bai'i bil mu'aqah atau at-ta'ati, yakni akad jual beli mu'aqah. Ini sering Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu mu'aqah? Pernah pada pertemuan yang bulan lalu kita bahas juga. Atau pertemuan pertama kali kita sebut apa itu jual beli mu'aqah. Bapak sekalian, jual beli mu'aqah itu adalah transaksi jual beli yang tidak ada kata ijab dan qabulnya. Tidak eksplisit menyebutkan ijab dan qabul. Tidak ada kata-kata saya jual, saya beli, saya lepas, saya terima. Ya, tidak ada kata-kata itu. Bagaimana status jual beli ini? Atau ada ijabnya? Ijabnya ada. Saya jual ke Anda, cuman qabul pihak sana nggak ada. Bagaimana itu? Tidak ada qabul yang, maksudnya qabul yang resmi. Tidak ada sampai salaman tangan dan macam-macam, nggak ada itu. Dia hanya bilang oke, saya terima. Jadi seakan-akan tidak ada qabulnya, tapi ijabnya ada. Atau sebaliknya apa itu? Qabulnya ada, ijabnya tidak ada. Ini yang disebut dengan bai'ul mu'arafah, Bapak sekalian. Atau gambaran sederhananya, barangkali kita masuk warung Pak ya, warung tetangga, warung yang ada dekat-dekat rumah, mau beli korek api, mau beli tisu, apa hal-hal sepele. Bai'ul mu'arafah. Bagaimana status hukum daripada transaksi jual beli mu'arafah ini? Ingat Pak, namanya mu'arafah. Kita lupa istilah nggak apa-apa. Yang penting secara pemahaman kita paham. Bagaimana hukumnya? Kalau ilustrasi seperti tadi, paling tidak di situ tercatat ada 3 poin penting Bapak. Yang pertama adalah ini jumhurul ulama. Kalau jumhur itu berarti hampir mayoritas semua ulama mengatakan yasihul bai' fil qalil wal katsir. Pendapat yang pertama adalah sah akad jual beli dengan ilustrasi yang tadi, tidak ada ijab dan qabulnya. Ya Pak ya. Baik itu partainya besar maupun partainya kecil. Baik itu jual belinya dalam perkara yang mahal barangkali, atau yang melibatkan 1.000-2.000, sah. Baik. Selama kemudian tentunya ada indikasi baik ucapan-ucapan ringan maupun tingkah laku yang menyatakan keridhaan antara yang membeli maupun yang menjual. Kita masuk ke warung, misalkan anak-anak kita yang masuk ke warung beli permen, gitu kan, bisa seperti itu. Orang yang penjaga warung ya langsung aja tuh mulai permen, gopek. Enggak ada kata-kata transaksi di situ. Bagaimana itu? Inilah disebut dengan mu'aqah. Pendapat yang pertama mengatakan mau jual permen, mau jual apartemen, sah. Ya Pak ya. Itu pendapat ulama-ulama Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian ulama Syafi'i. Kita mayoritas bermadzhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan sah. Di antaranya adalah Imam Al-Mutawalli, Al-Baghawi, kemudian Imam An-Nawawi menyatakan sah. Tidak ada keraguan lagi, sah. Karena memang seperti itu al-urf, kebiasaan kita sehari-hari. Ini kalau nggak sah, hebat juga Pak. Kalau
hanya beli air, harganya nggak seberapa, akadnya lama sekali. Ngantri, masya Allah. Pendapat yang pertama. Saya ada dua lagi Pak. Yang kedua kemudian pendapat yang mengatakan nggak sah, tidak sah nih Pak. Tadi yang pertama mengatakan mayoritas ulama sah, termasuk juga sebagian ulama Syafi'i yang tadi kita sebutkan, ulama-ulamanya. Sekarang pendapat yang kedua, ternyata ada sekalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak mensahkan Bapak sekalian, nggak sah. Ya, tidak sah. Karena menyebutkan bahwa jelas tidak ada akad, maka nggak sah. Pendapat yang kedua. Ini lagi-lagi bicara fikih ini tentunya Bapak sekalian ibarat menarik karet ya Pak. Bisa kita tarik sana kemari. Jadi kalau kita kaku juga kita yang nanti agak ribet dalam hidup ini. Pendapat yang kedua mengatakan nggak sah. Pendapat yang ketiga nih Pak. Walil fuqaha Syafi'iyah, ini pendapat yang ketiga ini diinisiasi juga oleh sebagian ulama Syafi'i. Artinya yang basis pendapatnya mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mereka punya pendapat yang ketiga. Dan sebagian juga ulama-ulama Malikiyah, apa pendapat mereka? Jawazul mu'athah fil muhaqqirah. Ternyata pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang membolehkan jual beli transaksi mu'athah ini pada perkara-perkara yang sepele. Tetapi saya juga belum dapat ini bagaimana kadar ketentuan sepele itu. Ada orang kaya raya kalau mobil 100 juta buat dia sepele. Buat saya nggak tahu Bapak sekalian mungkin sepele juga. Ya, ada orang yang bahasa kita miliarder, bahkan kalau ada yang di atas Crazy Rich Sultan ya Pak ya. Bagi mereka 100-200 juta ngedipkan mata dapat gitu. Mungkin mobil harga seperti itu sepele buat mereka. Tapi umumnya kita sebutkan saja misalkan perkara-perkara sepele mungkin 10.000, 50.000 dan seterusnya. Kalau kita kembali ke kebiasaan, uruf penilaian tradisi di situ, kalau itu dianggap sepele maka itu sah. Kalau kemudian itu menjadi perkara yang besar, maka perlu ada ijab dan qabul. Perlu ada ijab yang qabul yang jelas. Ini pendapat yang ketiga. Mana yang dipilih silakan. Ini hanya mengutarakan pendapat-pendapat para ulama saya. Ya Pak, itu tadi terkait dengan jual beli yang disebut dengan al-bay'ul mu'athah. Kira-kira pilih yang mana Pak? Tadi yang mana saya lupa. Tadi yang ketiga kan, yang pertama ada tiga pendapat. Yang pertama boleh, mau partai besar, partai kecil boleh, dan itu mayoritas ulama. Tidak perlu ijab qabul yang resmi. Yang penting ada kata-kata lepas saya terima itu sah juga. Atau disodorkan kita terima tanpa ada kata-kata sah. Karena itu mau tindakan, mau perkataan menunjukkan keridhaan baik yang melepas maupun yang menerima. Itu mayoritas ulama. Yang kedua nggak sah karena tidak ada akadnya. Dan yang ketiga sah pada perkara-perkara yang sepele, yang kecil. Tapi kalau melibatkan uang banyak, uang besar, transaksi yang besar, maka harus ada ijab dan qabulnya, hitam di atas putih. Nanti silakan. Ya. Tapi rasanya kita yang ketiga sering Pak ya. Kalau yang sepele apa tadi itu air atau bahkan mungkin satu potong roti ya sepele itu. Kalau udah yang besar biasanya kita ada hitam di atas tentang terima rumah dan seterusnya. Tapi kalaupun itu juga nggak ada juga sah juga. Tadi ada tiga pendapat ulama, tiga basis pendapat ulama yang bisa kita jadikan pegangan dalam transaksi akad kita. Baik, itu Bapak sekalian terkait dengan jual beli al-mu'athah atau jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabulnya.
Jadi sekarang kita agak tenang ya Pak ya. Basis ilmunya tahu. Ya. Kita ngantri di pom bensin, oh, kenapa nggak pakai akad? Oh tahu kita, oh ketiga waktu lama. Masya Allah. Langsung luar biasa. Dan kita ya nggak ada juga orang yang akad di pom bensin itu lama sekali. Baik. Nggak akad aja lama ya ngantrinya. Baik. Itu pembahasan yang pertama kita pada malam hari ini. Kemudian kita masuk sekarang mengenai al-ahkam al-muta'alliqah bi bai'il istijrar. Akad atau hukum-hukum yang berlaku pada jual beli istijrar namanya Pak. Ini istilah Arab ya. Tapi kalau istilah kita yang yang lebih gampang kita pahami mungkin ambil dulu barangnya baru kita bayar. Gitu Pak ya. Ambil dulu barangnya, bayarnya belakangan. Ambil dulu, tapi istijrar ini Pak, ngambil barangnya maaf Pak, kredit, artinya sedikit demi sedikit. Saya ambil, misalkan saya agen beras, agen distributor atau orang jual beras. Kita ambil ke ke agennya. Ya. Saya bilang, saya ambil ke Anda ini beras 1 ton ya, 1 ton beras ini, atau kemudian 1 ton, atau ini air aja deh, air atau beras deh kemudiannya Pak. Tapi saya ambilnya nyicil, artinya kredit. Bulan ini September saya ambil 250 kilo. Nanti Oktober saya ambil 250 kilo. Sampai nanti diambil 4 kali itu. 4 kali diambil. Kredit saya ambil. Itu yang disebut dengan baik al-istijrar. Barangnya kita ambil sedikit demi sedikit ya. Kredit kita ambil barangnya, cicil ambil barangnya. Kapan bayarnya? Bayarnya nanti setelah barang-barang inilah laku. Ini biasanya terjadi di antara orang yang jual kembali ya Pak ya. Ada distributor, orang yang jual kembali. Mungkin Bapak sekalian ada yang maaf, mungkin pencahariannya sebagai penjual beras barangkali ini berlaku. Ini artinya maksudnya istijrar biasanya terjadi pada orang-orang yang tadi itu memang sebagai penjual, agen dan seterusnya. Baik. Atau ada istilah juga barang laku baru kemudian bayar di akhir. Barang laku, barang yang laku baru kemudian bayar di akhir. Tapi ini Pak sekalian, kalau itu dia. Kalau seandainya bukan orang yang menjual, sepertinya ada juga Pak ya. Kita punya warung tetangga, saya beli beras ya 10 kilo, tapi ngambilnya sekilo ya, atau seliter atau sekilo Pak. Kalau dulu saya di kampung biasanya sekilo sih, saya agak seliter. Saya beli 10 liter atau 20 liter, tapi saya ambil 2 liter, nanti dibayar belakangan kalau sudah barangnya habis. Istijrar namanya. Bagaimana Pak status akad jual beli ini? Ada yang pernah begitu Pak? Ada yang pernah begitu Pak? Ya kalau sekarang kalau bukan penjual sepertinya jarang ya Pak ya. Dulu saya kecil jualan nemeni paman dulu jualan baju ya di pasar itu. Seperti itu, ada yang orang nawarin diambil dulu. Nanti kemudian kita jual, nanti bayar belakangan. Itulah istijrar. Bagaimana status jual beli ini? Dikatakan di sini, Bapak sekalian, fa in kanatis sil'atu ma'lumatus tsaman, fa in kanatis sil'ah ma'lumah. Kalau barangnya jelas, Pak, barangnya jelas. Air ya air jelas. Telur ya telur. Baju pakaian ya pakaian. Wasaman ma'luman, harganya juga jelas Bapak sekalian. Barangnya jelas, harganya jelas, maka akadnya sahih alias
sah pak akadnya. Barangnya jelas nih kita mau ambil apa, kemudian harganya juga jelas. Jangan sampai nanti di akhir baru mau di mark up harganya. Bagaimana itu? Ya, itu kemudian menjadi masalah. Karena al-aqdu sahihan wa in jahulat as-sil'ah, barang yang enggak jelas, ya, dia hanya bilang salin barang ya, cuma dia enggak tahu mau telur, mau air, mau beras, dia enggak bilang. Aw lam yu'lam as-thaman, harganya juga enggak jelas. Kana al-aqdu batilan, maka akadnya juga batil alias batal alias enggak sah. Tidak ada basis dalilnya, basis kesahihannya. Ya. Itulah tadi bai'ul istijrar. Jadi catatan sebenarnya sah. Kapan sah? Barangnya jelas, harganya jelas. Maka juga ini sah. Kalau barangnya enggak jelas, harganya enggak jelas, maka itu menjadi akad yang batil alias tidak sah. Nah, itulah yang disebut dengan bai'ul istijrar. Bapak sekalian, dan ternyata juga di antara 4 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali punya ilustrasi masing-masing tentang bai'ul istijrar ini. Maka saya fokus dengan mazhab Syafi'i. Di sini disebutkan bagaimana ilustrasi fikih Hanafi ada 1, 2, 3. Bagaimana ilustrasi fikih Maliki 1, 2, 3. Bagaimana gambaran dari fikih Hambali 1, 2, 3. Bagaimana gambaran fikih pada fikih Syafi'i, itu yang kita sebutkan. Ya. Karena kalau yang lain tentunya agak nanti berlama-lama dan khawatirnya juga kita bingung juga nanti ini yang mana. Baik, min suwar bai'il istijrar inda fuqaha Syafi'iyah, menurut imam ataupun menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Bapak sekalian, kalau Syafi'i itu imamnya apa ya? Nama imamnya. Kalau Syafi'iyah nama sebutan untuk mazhabnya Bapak sekalian. Kalau kita sebut Asy-Syafi'i berarti imamnya. Kalau kita bilang fuqaha Syafi'iyah berarti ulama-ulama yang basis pendapatnya pendapat Imam Syafi'i. Maka bisa jadi Imam An-Nawawi, bisa jadi Imam Al-Ghazali, itu semua ulama-ulama yang mazhab fikihnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Baik. Apa gambaran yang pertama? Kata ulama-ulama Syafi'iyah. Di sini ada 2 disebutkan. Ihdahuma, yang pertama di antaranya adalah ay ya'khudhal insanu minal bay' ma yahtaju syai'an fa syai'an. Ada orang yang ngambil dari orang yang menjual atau mengambil dari warung minimarket. Minimarket boleh nggak Pak seperti itu Pak? Ini sama dengan hutang ya Pak ya? Nggak boleh, mana boleh kita hutang minimarket? Ya kalau ada barang, kalau ada uang baru barangnya keluar seperti itu. Atau ada seorang yang ngambil dari penjual, ya, ma yahtaju syai'an fa syai'an, barang yang ia butuhkan sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur, kayak tadi seperti ilustrasi kita sampaikan. Wala yu'tihi syai'un, orang yang membeli tidak memberikan apa-apa dulu, hanya ngambil saja. Ngambil saja Pak. Tidak ada kata-kata tidak diberikan sesuatu. Wala yatalaffazani bi bai'in, tidak ada lafaz juga yang mengandung unsur jual beli. Ya jadi dia mengambil doang Pak. Ngambil saja. Bal nawaya akhdahu bi thamanihi al-mu'tad, tetapi di dalam hati kedua pihak ini mereka berdua berniat untuk mengambil. Bagaimana harganya? Harganya adalah harga standar yang disepakati di perkampungan tersebut, yang disepakati di tempat itu. Jadi Bapak sekalian catatannya, tidak ada lafaz yang jelas jual beli, kemudian harganya tidak diketahui meskipun standarnya
standar biasa. Ya, memang kalau telur sekarang apa Pak? Sekilo telur Pak? 28. 28. Ya, luar biasa. Orang katanya kalau orang-orang di Arab itu yang ke pasar adalah para Laki-laki. suami, ya, Pak, ya. Laki-laki. Ya. Sama ya Pak. Sama juga. Baik, atau minimal kita nganter istri ke pasar, kemudian kita duduk di parkiran biasanya begitu. Istri yang masuk. Berarti kalau kita tahu berarti alhamdulillah. Kalau seandainya misalkan kita mengambil telur, harga di situ standarnya 28 per kilo. Tidak ada lafaz dengan harga sekian. Ya Pak ya, tidak ada lafaz yang menunjukkan jual beli, kemudian juga harganya berapa nggak disebutin. Pokoknya hanya niat saja, tahu sama tahu. Bagaimana? Wa yuhasibu ba'da muddatin wa yu'tihi. Kapan dibayar? Nanti setelah dihitung, ternyata sudah diambil 20 kilo karena sepakat di awal diambil 20 kilo. Baru begitu nanti di akhir dibayarkan. Bagaimana status ilustrasi ini? Wa hadzal bai'u batilun, ini tidak sah. Ya. Ini apa sekalian? Ini tidak sah menurut salah satu pendapat. Lagi-lagi fikih itu Pak, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Yang penting kita hanya harus tahu saja basis dalilnya apa, ataupun basis pendapatnya ulama yang mana. Itu saja kita perlu tahu. Itu pendapat yang pertama. Li'annahu laisa li bayin lafziyyin wala mu'ata. Apa alasannya? Karena tadi itu kalau ilustrasinya seperti tadi tidak ada apa namanya itu unsur-unsur lafaz yang mengatakan yang mengandung transaksi jual beli. Bahkan tidak ada juga mengandung unsur baik mu'athaf. Kenapa? Karena tidak disebutkan harganya di awal. Itu Pak ya. Masalahnya adalah tidak menyebutkan harganya di awal. Ya. Tetapi bentar Pak, masih koma. Tetapi watasama al-Ghazali, Imam al-Ghazali, beliau juga basis pendapat Imam Syafi'i. Beliau tapi kemudian tasamaha, membolehkan. Boleh Pak. Lianna al-urfa jarun bihi, justru ya seperti itulah tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita ambil kemudian harga sudah tahu sama tahu kita tanpa menyebutkan harga. Biasa seperti itu. Tanpa menyebutkan harga, sudah tahu sama tahu, maka ini juga disebut dengan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Karena sudah tradisi, maka menjadi sah juga. Justru seperti ini kata Imam Al-Ghazali. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak sah karena harganya tidak disebutkan. Ingat Pak, catatannya adalah harganya tidak disebutkan di awal, nggak jelas. Karena kalau harganya nggak jelas, nanti mungkin saja merugikan pembeli atau justru merugikan orang yang menjual. Itu catatannya sebenarnya. Kalau harganya jelas di awal, ya nggak apa-apa, sah. Baik. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua juga adalah ay yaqula al-insanu lil bayya' a'tini bikadha lahman aw khubzan mathalan. Ilustrasi gambaran yang kedua adalah ada seseorang yang mengatakan kepada orang yang menjual warung apalah namanya ya, atau mungkin agen-agen besar apalah sebutannya. Di sini apa kata orang itu? A'tini bikadha lahman aw khubzan, jelas berikan kepadaku ya daging seharga sekian atau roti seharga sekian. Di sini catatannya adalah harganya disebutkan. Kapan dibayar? Nanti kalau kemudian barangnya telah sempurna diserahkan, maka tidak ada keraguan lagi. Ini jelas akadnya sah ya Pak. Akadnya sah karena memang harganya jelas di awal disebutkan. Harganya jelas di awal disebutkan. Baik Bapak sekalian, itu yang
yang disebut dengan al-istijrar, bai'ul istijrar. Ambil dulu barangnya, kapan dibayar? Nanti di akhir kalau barangnya sudah habis atau akadnya sudah pemberian barangnya sudah, distribusi barang sudah selesai, maka baru dibayar. Ini bisa juga mungkin masuk hutang juga Pak ya. Cuma tadi catatannya adalah hati-hati, harus menyebutkan harganya di awal. Kata ilustrasi dari ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kalaupun tidak menyebutkan harganya di awal, ada juga yang membolehkan. Ini tadi Imam Al-Ghazali. Baik Bapak sekalian, sedikit lagi sebelum kita lanjut menjelang adzan Isya, ada yang ditanyakan Bapak sekalian? Ada yang ditanya Pak? Sepertinya luar kepala Pak ya. Ingat tadi istilahnya mu'atoh dan istijrar. Baik, sedikit lagi kita lanjut kepada inqadul bai' bil kitabah awil murasalah. Nah, ini juga mungkin kasus yang sering kita temui. Bagaimana status akad ya? Status akad jual beli dengan tulisan Pak. Tulisan atau mengutus orang ya. Tulisan atau mengutus utusan. Saya sibuk, saya nggak bisa ke situ. Saya sibuk, tapi saya utus saudara saya utus teman saya utus adik saya dan seterusnya untuk mewakili. Bagaimana statusnya? Yang pertama, yasihhu ta'aqud bil kitabah baina hadirain. Kalau ada dua pihak yang hadir, satu sebagai penjual, satu sebagai pembeli, kemudian akad di antara mereka dengan tulisan. Jelas, sah nggak Pak? Sah, ya Pak ya. Dua-duanya hadir, kedua belah pihak hadir, baik dengan tulisan atau bil lafzi min hadir wal kitabah min al-akhar, atau dengan lafaz Bapak sekalian, dengan lafaz dari pihak penjual atau pihak pembeli ya. Kemudian kitabah min al-akhar, yang menerima pihak satu lagi menerimanya dengan tulisan. Sah juga Pak, sah juga. Mungkin dia lagi malas bicara, malas ngomong, terus aja deh. Silakan. Ini masalah bayar ini kan waktu beli tanah, terus mau bayar ketemu di masjid, sedangkan ada yang nggak mau gitu dibayar di masjid itu, diajar di luar dan di masjid itu boleh. Kalau sama masjid nggak boleh cuma untuk. Oh iya, boleh. Boleh ini jual beli di masjid ya Pak. Bagaimana statusnya Pak? Ya. Bagaimana statusnya? Jual beli di masjid memang ada larangan khusus dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, saya lupa ataupun ragu redaksinya, maknanya kurang lebih, kalau ada orang yang berjualan di masjid, maka bilang ke dia, semoga Allah tidak memberikan untung kepadamu, semoga Allah merugikan transaksi jual beli. Jadi memang ada larangan khusus di masjid. Kalau perlu transaksi, maka keluarlah dari masjid ini. Di sini yang mana masjid Pak? Masjid ya sampai emperan itu. Halaman masuk nggak? Enggak. Kalau mau jualan itu deh. Jadi kalau mau transaksi silakan keluar dulu. Ini duitnya. Ya baru bisa dikasih. Jadi ya nggak apa-apa, kita menghindari larangan itu. Cuma yang perlu kita terus nanti adalah apakah larangannya haram, artinya berdosa, atau larangannya makruh. Ini yang perlu kita telusuri lebih jauh. Insya Allah bulan depan Pak ya. Saya belum berani memastikan apakah haram karena nanti indikasinya karena nanti kita bisa berdosa, atau makruh hanya sebatas dibenci. Baik, sedikit lagi Bapak sekalian. Mana tadi Pak? Au bil lafzi min hadir wal kitabah minal akhar.
وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى القائد بمثل عبارة بعتك داري بكذا أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري dan seterusnya. Baik, maka sah juga Pak, sah juga akad ya. Ada orang yang mengirim tulisan kepada kan ada dua pihak. Maka pihak yang pertama mengirim tulisan kepada pihak yang kedua ya. Pihak yang kedua, maka kemudian tulisan ini selama diterima oleh pihak kedua ya, diterima oleh pihak yang kedua, maka ketika pihak yang kedua mengatakan saya terima, maka sah juga akadnya. Sah juga akadnya. Masalahnya adalah bagaimana dengan majelis yang kita itu, apa itu tadi kan? Misalkan saya transaksi di masjid di sini, tahu-tahu tapi sudah masuk waktu maghrib misalkan. Yang mana yang disebut dengan majelisnya? Apakah mereka di situ bertemu itu majelis, atau ketika nanti keluar di depan masjid itu juga majelis? Maka majelis itu adalah selama kedua-duanya bertemu, itulah yang disebut dengan majelis. Kalau sudah berpisah, maka bukan dikatakan majelis, bukan satu majelis lagi. Sekarang saya kirim ke pihak yang membeli tulisan. Kalau kirim tulisan, orangnya juga dekat Pak. Jauh. Saya di sini, dia mungkin di Jakarta, ya. Atau lebih jauh lagi. Saya kirim tulisan. Saya jual apartemen saya kepada Anda dengan harga segini ya. Bagaimana majelisnya? Kata para ulama, maka orang yang menerima tulisan kita di sana, ketika dia memberikan balasan, ya saya terima. Kan sekarang mau WA, mau apa Pak? Fax, nggak tahu sekarang. Fax mini nggak Pak ya? Mau WA, mau apa? Bahkan telepon lebih mudah lagi. Atau kiriman SMS. Maka ketika pihak di situ di sana yang disebar tadi yang jauh tadi mengatakan saya terima, itu pun akadnya sah. Satu pakai tulisan, ya, kemudian yang terima juga ketika menerima tulisan itu, ya. Bahkan ini disampaikan yamtaddu khiyarul majlis lil maktubi ilaihi awil mursal ilaihi madama fi majlis qabulihi. Ya. Bahkan di sini dikatakan sebenarnya orang yang menerima tulisan itu pun masih diberikan waktu Pak, space waktu yang agak panjang untuk memutuskan apakah dia mau terima atau tidak. Selama dia menunjukkan penerimaan, maka dia sah dikatakan jual beli. Kalau kemudian dia ada indikasi menolak, maka kemudian tidak sah jual belinya. Baik Bapak sekalian, dan walam yashtarit ghairu fuqaha Syafi'iyah qaul qabul, ternyata yang mensyaratkan harus dijawab segera itu adalah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Ada ulama-ulama yang lain yang Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah tidak mensyaratkan harus dijawab saat itu juga. Ya Pak ya. Makanya kalau ada akad nikah biasanya itu langsung sedikit ditekan sama Pak Saran kita nikahkan apapun jauh segera ya. Karena kita emang basisnya pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Langsung jawab, jangan malam-malam. Kalau ada yang bilang satu kali nafas, gimana tuh Pak? Satu kali nafas itu bukan wajib Pak ya. Jadi repotnya kalau maharnya banyak, ya rumah, ya apartemen, ya mobil, nafasnya habis. Gimana? Ternyata tidak harus satu tarikan nafas. Baik Bapak sekalian, saya kira cukup untuk malam hari ini. Dan semoga ada 1, 2, 3 poin-poin penting yang bisa kita dapatkan untuk kemudian bisa membantu kita dalam khazanah transaksi kita dalam sehari-hari. Satu lagi sebenarnya yakni bagaimana status akad orang yang bisu. Maka insya Allah pekan depan
Maaf, bulan depan kita lanjut. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua tentang syarat orang-orang yang boleh akad, siapa saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.